Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Dan spesial di episode kali ini kita akan mengupas tentang satu pelatihan yang katanya nih menurut testimoni dari para teman-teman penyelenggara, ini Mbak pelatihannya ini pesertanya militan deh. Ini pesertanya serius-serius semua deh, tapi dalam artian yang positif ya. Nah, nama pelatihannya adalah Reformers Academy. Dan di obrolan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan juga CEO dari Maxima Impact Consulting. Selamat pagi Pak Taufik, selamat pagi Mas Ivan. Selamat pagi Mbak Niken. Apa kabar? Sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Ini kan Pak berdasarkan testimoni dari teman-teman penyelenggara nih. Ini peserta dari pelatihan Reformers Academy ini agak-agak beda nih. Semangatnya tuh bener-bener nggak bisa istilahnya nggak bisa dibohongin. Mereka tuh emang, exciting banget. Tapi sebelum kita ngobrol ke sana, kita tarik ke belakang dulu. Sebenarnya awal mulanya gimana sih Pak? Kenapa Lembaga Administrasi Negara bisa berkolaborasi dengan Maxima dan kemudian akhirnya lahirlah pelatihan ini? Pak Taufik dulu mungkin. Ya, makasih Mbak Niken. Jadi kita kerjasama dengan Mas Ivan. Maxima. Awalnya adalah kita sangat concern dengan hasil survei ASN berapa yang dilakukan oleh Kementerian Parmen Negeri. Mana 2 tahun betul-betul dari kantor berapa, 7 kantor. Buat kesiapan para ASN di dalam menghadapi perubahan, terutama kita bisa tentang disrupsi, perubahan teknologi dan seterusnya. Sehingga kemudian kita berpikir Mas Ivan punya program nih ya, biasa untuk memfasilitasi kawan-kawan anak-anak muda ya untuk melakukan tadi manajemen perubahan. Nah ini yang kemudian kita sangat tertarik program Maxima ini, dan terutama Maxima ini keren karena ini mungkin tidak usah bayar gitu ya. Penting ini ya itu. ya, artinya militantismenya ya, punya semangat patriotisme yang sangat tinggi ya kan, ya nggak kalah dengan para kawan-kawan ASN. Jadi inilah kemudian muncullah kemudian tadi ide membuat Reformer Academy, yaitu sebuah program untuk mempersiapkan para pemimpin-pemimpin muda di dalam mendorong reformasi birokrasi. Mas Ivan, kalau sekarang dari angle-nya Mas Ivan, POV kalau kenapa sih tertarik untuk berkolaborasi dengan sektor publik itu, terutama dalam hal ini pengembangan kompetensi ASN? Ya, thank you Mbak Niken, Pak Taufik. Dari awal tuh memang Maxima punya concern bagaimana kita expertise kita kan banyak di dunia learning, transformation organization gitu, dan at the end kita juga pengen bagaimana mendorong impact gitu. Kita ngelihat salah satu sektor yang kalau bicara tentang pengembangan keterampilan, kepemimpinan gitu ya, yang to be honest ya Pak, dari perspektif kita sebagai banyak di corporate itu banyak yang ketinggalan sektor publik. Jadi banyak sekali program-program kepemimpinan gitu ya, pelatihan gitu, tapi kok sasarannya untuk teman-teman ASN malah kurang. Nah, saya riset, kebetulan juga kita banyak juga bermitra dengan teman-teman di kementerian gitu, atau instansi gitu ya. Kita ngerasa oke, kayaknya ada hal yang bisa kita bantu nih. Tentu kita punya misi, kita percaya bahwa ekosistem kepemimpinan yang lebih baik itu berasal dari kolaborasi dari berbagai sektor swasta, pemerintah, masyarakat dan seterusnya. Sehingga dalam titik itulah kemudian kita sebenarnya sudah punya tuh Mbak Niken, Pak Taufik, inisiatif sebelumnya kami bersama dengan pemimpin.id Maxima melakukan pilot program namanya ASN Academy. Belakangan saya tahu Pak namanya ASN Talent Academy ada juga di LAN. Jadi memang nih hatinya udah bertaut walaupun ketemu ya Pak. Jadi kita namanya ASN Academy. Nah kita bikin sampai beberapa batch, sampai 4. Nah ada momen di mana kemudian kami berkesempatan ketemu Pak Taufik dan tim. Kami terlibat dalam pembuatan modul digital leadership ya Pak. Seingat saya buat persiapan transisi kepemimpinan. Kemudian dari situ kita cerita, Pak,
kami membayangkan kalau kita bisa kemudian membuat sebuah crash program yang dari awal menyasar teman-teman yang talented ASN ini ya, yang memang progresif, inovatif, tapi mungkin mereka butuh tempat belajar, ruang belajar lebih. Nah, mari kita exercise itu. Dan ketika kami mendengar bahwa LAN sudah membuat ASN Talent Academy, kami rasa wah ini klop nih. Artinya LAN sendiri sudah berpikir progresif. Nah, jadi kita membuat sebuah program lain, yaitu co-creation bersama. Kami bisa sampaikan ini adalah ide bersama Mbak Niken, jadi bukan hanya dari Maxima, ini ide bersama dari LAN juga. Jadi kita ngerasa oke, ketemulah kemudian program Reformers Academy yang tujuannya adalah kita ingin memperkuat para change agent di sektor publik, ya utamanya teman-teman ASN ini. Gitu. Ini kan kalau dulu kita mungkin pernah dengar kalau di RB reformasi birokrasi itu ada kayak semacam agen perubahan gitu ya Pak ya. Apakah ini juga salah satu hal yang ingin dicapai dari pelatihan ini Pak? Ya, jadi ini banyak agennya, agen rahasia ada, agen aqua ada. Jadi ini memang kita ngelihat begini, momentum perubahan di birokrasi ini memang kita melihat tidak bisa hanya digerakkan orang-orang yang kemudian punya posisi senior. Ya, kalau kita melihat dari komposisi demografi Indonesia maupun mungkin di birokrasi yang sekarang sedang shifting, ya, bagaimana peran anak muda komposisinya mereka lebih besar lagi dan juga mereka melayani masyarakat dengan nilai yang berbeda, dengan gaya hidup yang berbeda. Ini sehingga tadi anak-anak muda ini harus mainkan peran. Ya, perubahan ini harus punya makna memastikan birokrasi relevan dengan lingkungannya. Nah, jadi ini kita manfaatkan energi kreatif dari kawan-kawan dari ASN muda ini untuk tadi hadir di dalam Reformer Academy agar tadi mereka potensial leadership mereka ini bisa terus dikembangkan dan memberikan impact untuk instansinya. Kalau pelatihan Reformers Academy ini kan sebagai bagian dari ASN Leadership Center of Excellence yang digagas oleh LAN ya Pak ya. Apa yang membedakan pelatihan ini dibanding pelatihan-pelatihan yang untuk mencetak kepemimpinan gitu dibanding yang lain Pak? Iya, tadi yang pertama jelas kita program ini kita garap dengan Maxima, ya, agensi consulting yang biasa bergerak di bidang learning dan mereka bukan dari pemerintah. Ini sehingga punya sebuah cara berpikir yang berbeda, ya, yang membantu kemudian kita lebih ke punya program yang customer oriented. Yang kedua, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah segmennya. Kita menyasar pelatihan kepemimpinan ini tidak kemudian hanya orang-orang yang kemudian untuk memenuhi syarat jabatan duduk pada tadi jabatan struktural, bukan, tapi mereka para kader-kader pemimpin perubahan, ya, para anak-anak muda dengan sebuah pemikiran tadi gagasan yang menginginkan perbaikan di instansinya. Yang ketiga adalah dari sisi kurikulum, metodenya, ya, kita kerjasama dengan Maxima, kita berikan satu yang fresh, ya, fresh itu dalam arti berbeda dengan yang program pemimpinan reguler untuk para pejabat-pejabat yang akan duduk pada jabatan struktural. Nah, di samping itu juga hal yang penting adalah ini pengajarnya, materinya ini diampu oleh para pimpinan-pimpinan, expert-expert dari korporasi. Ya, sehingga mereka lebih terbuka, pikirannya terbuka, punya wawasan yang lebih terbuka, fleksibel terhadap perubahan-perubahan, dan yang pasti adalah mereka punya empati, ya, terhadap tadi kebutuhan stakeholder. Nah, itu yang dan yang paling akhir yang luar biasa adalah ini mereka bekerja semuanya jadi ada belajar secara online, ya, di siangnya, ya, malamnya mereka diajar langsung oleh para pimpinan korporasi atau expert-expert yang sudah proven, yang sudah terbukti mereka melakukan banyak perubahan dan tanpa dibayar. Luar biasa ini.
Jadi semangat sharing tadi Ya. luar biasa bergulir pada program ini dari mulai fondasi yang paling dasar. Mungkin ini juga ini apa ya, kita kan berusaha menggelurakan juga dari ekosistem kemudian Iya. bergeser Ekosistem. menjadi ekosistem Iya, dengan iya. melibatkan berbagai pihak di Iya, pengembangan kompetensi ASN. Betul betul. Ini yang saya apresiasi kawan-kawan Maxima nih ya, punya model bisnis yang betul-betul punya sebuah concern tadi public value ya, bagaimana memfasilitasi kebutuhan para ASN tadi ya, tidak mungkin model bisnis yang jangka pendek gitu ya, tapi berangkat dari sebuah visi yang besar. Makasih banyak Mas. Terima kasih Pak Taufik. Mas Ivan, tadi kan ini dari POV-nya Lan nih, Iya. orang pemerintahan nih Iya, yang ngomong iya. nih. Sekarang kalau dari angle yang di luar sektor pemerintahan atau di luar sektor publik, memang ya kenapa sih dengan birokrasi ini sehingga Iya. kemudian Maxima kemudian bersama Lan juga menginisiasi pelatihan ini? Apa sebenarnya yang dilihat jadi sehingga memerlukan pelatihan ini? Ya, pertama kami selalu melihat pola pikirnya adalah asset based thinking ya, Mbak Niken ya Pak Taufik. Kami percaya bahwa sebenarnya kita tahu betul juga bahwa ada banyak sekali stigma negatif atau mungkin pesimisme terhadap masyarakat terhadap teman-teman di ASN, dan kami sebagai mitra yang sering bekerja dengan kementerian, kami mendapati sebaliknya. Artinya begini, kami percaya bahwa banyak sekali talent-talent yang memang sangat capable, kerja-kerja yang berkualitas, instansi emang kemudian kompeten dan seterusnya. Tapi kemudian kalah dengan barangkali berita-berita yang negatif. Nah, karena kami juga ingin menyampaikan pesan kepada publik ya melalui kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin sampaikan gini, bahwa bisa ya ternyata ya membangun kolaborasi antara sektor privat gitu ya, swasta dengan pemerintah dan masyarakat, dan tadi spirit kolaborasi tadi Mbak, dan betul sampaikan Pak Taufik, seluruh ekspor yang terlibat Mbak, mereka tuh memang passion untuk sharingnya tuh tinggi sekali. Mereka udah nanya Pak, batch terbaru kapan nih masih pada? Karena arti gini, karena mereka tuh ingin kemudian percaya kalau kita berkontribusi sektor publik yang lebih baik, semuanya akan mendapatkan manfaat dari itu semua. Birokrasi menjadi lebih baik, lebih efektif, kemudian orang-orangnya semakin kompeten dan seterusnya. Artinya Mbak Niken, program ini sebenarnya in the long term, ini bukan bicara tentang menguntungkan siapa, tapi kita percaya bahwa kita punya andil memperbaiki ekosistem yang lebih baik. Nah, karena itulah kemudian jujur memang ada banyak sekali pertanyaan ketika kami buat program ini gitu ya Pak, dengan mitra-mitra di swasta juga, Mas kok bisa ya masuk ke LAN, ke pemerintah gitu ya, memang nggak susah dan seterusnya. Sebegitu mereka skeptisnya Mbak Niken, dan kami melihat ini sebagai sebuah hal yang oke, nggak apa-apa, ada keraguan di awalnya, tapi ternyata ketika bertemu dengan leaders yang visioner seperti Pak Taufik, kemudian LAN yang juga pada saat ini punya banyak sekali inisiatif inovasi, kita bisa kok menjalankan ini. Dan model-model ini menurut saya Mbak Niken perlu lebih banyak lagi. Dan kita selalu kurang Mbak. Artinya gini, model-model ternyata bisa kolaborasi, mengubah paradigma bahwa program itu tergantung budget Mbak Niken, mohon maaf gitu ya. Ketika awal saya ngobrol sama Pak Taufik nanya, Mas Ivan budget gimana? Pak, kami paham situasi ini, kami tentu nanti akan mencari resource yang lain, dan saya perlu sampaikan juga ada banyak sekali mitra-mitra yang terlibat Mbak dalam pelaksanaan Reformers Academy yang lain, yang kemarin kita dibantu oleh fasilitator teman-teman ASN muda yang kami juga bina, itu teman-teman dari negarawan.id. Itu teman-teman binaan selama ini alumni dari ASN Academy. Kemudian tadi teman-teman ekspor yang dikoordinir oleh Maxima. Kemudian ada juga teman-teman mitra yang lain gitu, yang kita punya teman-teman yang menyiapkan learning platform Pak. Jadi Mbak Niken, kemarin teman-teman itu menggunakan digital platform for learning dari Karirmu. Jadi kami Semesta Integrasi Digital nih bahu-membahu percaya bahwa ide Reformers Academy ini harus keluar dulu. Nah jadi untungnya ketemu sama Pak Taufik yang sama-sama nekat Mbak. Karena nggak tahu juga kalau ini bukan Pak Taufik ya. Ini bagian dari iterasi, karena kami juga sering ini men-challenge ya, karena kadang-kadang ide-ide terkait kemudian misalnya kita mau mencoba ide-ide baru tuh nggak selalu mendapatkan respon yang sama juga ya. Alhamdulillah Mbak, ini semua ketemu di tengah sih kayaknya gitu. Saya menggarisbawahi tadi dari Pak Ivan, memang aset ini sesuatu yang kadang-kadang aset SDM ya, berupa SDM. Betul. Itu sesuatu kadang-kadang yang nggak orang perhitungkan, tapi ternyata itu membuat efek jangka panjang yang cukup penting gitu. Betul.
Kalau Pak Taufik nih Pak, dari pelatihan Reformers Academy, apa yang ingin diincar nih Pak istilahnya? Setelah pelatihan ini selesai, pesertanya diharapkan bisa menjadi seperti apa Pak Taufik? Iya, eh, kalau kita ngelihat dari profil audiensnya ya, ini anak-anak muda, Umbis ambis katanya Pak. ya, Umbis ambis, umbis ya. Umbis. The umbis ya. Jadi- Istilahnya. jadi mereka anak-anak muda yang punya passion untuk mendorong sebuah perubahan, dan saya pikir ini sebuah bahasa dan semangat yang saya yakin semua anak-anak muda, terutama anak-anak di lingkungan ASN ya, memiliki semangat untuk membuat sebuah perubahan. Ya, nah jadi kita harapkan program ini nanti akan bisa mendorong tadi para pemimpin-pemimpin perubahan yang pada ground levelnya. Jadi perubahan memang kita butuh sosok leadership ya di setiap instansinya, mereka punya authority dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa kawan-kawan yang disebut dengan followers anak-anak muda ini adalah kemudian ada next leadernya, dan mereka ini dengan gagasan-gagasan perubahan mereka punya peran yang sangat penting di instansinya. Makanya kemudian nanti tahun ini, di tahun kemarin sudah kita antusiasme luar biasa, anak-anak muda dengan biaya sendiri datang dari berbagai tempat, mereka hadir ya untuk ikut pada program ini. Jadi ini sebagai sebuah hal yang sangat membanggakan kita semuanya. Nah, tahun ini kita pengen scaling up ya. Jadi tahun ini kita pengen lebih masif lagi, terutama sifatnya in-house. In-house itu artinya kita buat per instansi sehingga lebih tema-tema atau gagasan perubahannya lebih sifatnya kontekstual, lebih mampu kemudian ada sebuah teamwork yang bagus. Jadi atasannya nanti bisa ikut, yang senior ikut, yang muda-muda ikut, sehingga nanti kita harapkan nanti ini bisa membantu instansi-instansi pemerintah untuk bisa mengakselerasi program reformasi birokrasinya. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih Mas Ivan, boleh nggak sih diceritain Ya. sebenarnya bentuk pelatihannya itu Ya. seperti apa sih ini untuk Reformers Academy? Ya. Jadi memang idenya adalah kita ini program yang bisa diakses oleh siapapun, Oke. sehingga tetap perlu ada pendaftaran. Total ada sekitar 200 orang lebih Mbak yang kemarin tertarik dengan program ini. Ada dua stream besar. Stream pertama kita pembelajaran secara online, dan yang kedua secara offline. Yang online itu kita akhirnya melihat dari aplikasi yang masuk dan profil peserta, kandidat peserta, kita ada sekitar 100 orang yang terlibat dalam proses tahap pertama itu. Jadi mereka ada beberapa waktu tertentu, dan itu malam, Pak Taufik, Mbak Niken ya. Di luar jam kerja ya? Exactly. Itu juga salah satu yang kita berpikir, apa iya gitu ya. Maksudnya mungkin persepsi publik bilang, sama ASN mah kerjanya hanya di waktu tertentu dan gak mau belajar. Nyata itu salah semua Mbak. Mereka ini benar-benar totalitas. Seringkali waktu yang digunakan untuk belajar itu pasti telat Pak selesainya. Jadi itu beberapa sesi, sekitar 8 sampai 12 sesi. Kemudian setelah itu kita lakukan kegiatan yang sifatnya offline. Jadi pelatihannya offline selama 3 hari, bertempat di kampus LAN di Pejompongan gitu ya. Dan tentu tadi ya spiritnya, kalau bisa 100 sebenarnya mungkin 100 ya Pak kita mau pelatihan. Tapi kemarin karena pilot dan kita coba ya, ada sekitar akhirnya kita terpaksa menseleksi itu. Ada 30 ya, best of the best. Yang lain sebenarnya bagus semuanya Mbak. Ini hanya kemudian kita harus memilih karena mungkin keterbatasan sumber daya saat itu kan. Nah 30 ini kemudian mereka diundang datang ke Jakarta, dan betul Pak Taufik sampaikan ada malah mungkin sepertinya sebagian besar itu menggunakan biaya sendiri. Jadi saya juga tanya karena udah dapat izin belum? Izin. Nah di bayangan kami kan izin biasanya kalau teman-teman ASN tuh ada apa? Perjalanan dinas ya, atau surat dinas gitu ya. Dan ada supportnya. Banyak diantara Mas karena ini di ujung tahun gitu ya, kami nggak dapat support. Nah terus gimana? Ini biaya tiket saya sendiri. Wah, itu yang buat saya merinding dengan teman-teman peserta yang lain tuh Mbak Artinya Niken. emang semangatnya memang dari Emang dalam semangatnya mereka sendiri, emang mau berangkat untuk belajar. Nah, sehingga nggak heran seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan. Tadi Mbak Niken bilang militan, betul militan sekali Mbak, militan buat belajar. Mereka cerita tentang proyek mereka. Jadi selama offline itu materi-materinya khusus langsung kemudian bagaimana exercise
change project mereka, inovasi mereka. Pada saat online penguatan tentang organisasi, kepemimpinan dan seterusnya. Nah, 30 ini kemudian mereka ada showcase project mereka. Nah, kita pikir selesai Mbak di 30 dengan graduation gitu ya. Selesai dan Pak Taufik dan rekan-rekan pada hadir. Nah, justru ada banyak sekali inisiatif yang lahir setelah Reformers Academy selesai. Nah, ini yang menariknya Pak Taufik. Artinya begini, ternyata program seperti Reformers Academy bisa memantik atau menstimulus teman-teman ASN itu berpikir di luar sistem. Dalam arti kata gini, ada beberapa boleh jadi keterbatasan sumber daya, boleh ada ketidakleluasaan. Tapi nyatanya kalau kita ketemu talent yang tepat, menyiapkan mereka dengan kompetensi yang tepat, memberikan mereka praktek baik, menginspirasi mereka untuk berubah, ternyata bisa ketemu caranya loh mereka. Dan caranya tuh nggak jauh-jauh. Jadi ada beberapa inovasi teman-teman alumni Mbak. Iya. Habis saya dapat bocoran ini. Oh iya, gimana? Proyek perubahan apa istilahnya, bukan proyek perubahan ya, usulan proyeknya ya, Iya. yang ASN naik Naik kelas. Iya, betul. Itu salah satunya. Sampai sekarang ya. Itu salah satunya, betul. Nah, kita senang kan, jadi ketika teman-teman membuat ini kan pertanyaannya, ini nambah kerjaan ya, gitu. Tapi mereka udah nggak mikir ke sana, Mbak. Nah, artinya salah satu yang perlu kita syukuri ya, pemilihan kemarin tepat, Pak. Teman-teman yang memang kemudian menjadi peserta Reformers Academy tepat dalam arti kata mereka adalah para penggerak yang ketika mereka kembali ke instansi masing-masing, mereka sudah terlatih dan kemudian memperkuat berpikir lintas sektor, lintas instansi. Karena yang panitia ASN naik kelas ini, Mbak Niken, ya memang udah lintas instansi juga gitu. Jadi benar-benar kayak, oh iya berarti kita bisa yang membuat lab seperti Reformers Academy, dan ketika mereka kembali bukan arti mereka asik sendiri, mereka berpikir bagaimana mereka bisa memperkuat. Beberapa kita ketemu alumni juga Pak Taufik, teman-teman yang mengundang kami dan diskusi, dan saya tanya iseng kepada atasannya gitu Mbak Niken, Pak gimana kemarin yang dikirim Reformers Academy, Mas Ivan makasih ya, ini pas kembali dari pelatihan pokoknya mau bikin banyak hal nih di lembaga kami. Jadi itu dampak-dampak yang boleh jadi nggak pernah kita pikirkan, tapi ternyata kejadian juga, Pak. Ini saya menggarisbawahi statementnya dari Mas Ivan tadi, Pak Taufik. Setelah kembali, ternyata dia tidak hanya diharapkan kan, tidak hanya ya udah saya ini aja proyek saya selesai gitu ya, tapi masih berlanjut. Kalau di kita mungkin istilahnya apa? Snowballing gitu ya Pak ya, terus berlanjut multiplier gitu ya. Apakah seperti ini juga Pak yang LAN harapkan, sehingga ketika mereka memang balik kembali ke instansinya masing-masing, ke dinasnya masing-masing, tidak hanya membawa perubahan tapi juga bisa men-trigger gitu orang-orang di sekitarnya untuk membawa perubahan juga itu, Pak Taufik. Ya, jadi ini persis tadi ya istilahnya snowballing, dalam arti yang pertama program ini akan meningkatkan ya kemampuan para anak muda tadi untuk mengelola sebuah perubahan, memimpin perubahan dari posisi tadi yang mereka sebagai staff dan seterusnya, tetapi ini justru mereka sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah perubahan tadi, karena perubahan ini tidak bisa dilakukan dengan pendekatan formal tadi, karena orang punya posisi kemudian bisa menggerakkan perubahan, tidak, tapi perubahan ini sebuah upaya kolektif ya, tadi diperlukan anak-anak muda dengan pemikiran tadi yang memang sesuai dengan karakteristik masyarakat sekarang yang dilayani oleh birokrasi. Nah, tadi yang kedua adalah selain tadi kemampuan mengelola perubahan, semangatnya. Jadi mereka ketemu sama anak-anak muda yang memiliki semangat sama. Mereka ketemu mentor-mentor dari korporasi dan lain yang sudah tadi terbukti dia dengan dengan gagasan-gagasan perubahannya. Jadi semangat ini kita amplifikasi gitu ya. Sehingga begitu mereka datang dari Mas Ivan tadi, wow banyak ide perubahan-perubahan gitu kan ya. Jadi mereka memang merasa bahwa tidak sendirian, ya. Mereka ada di sebuah samudra besar, ya, samudra perubahan itu ya. Nah, ini yang sangat penting. Message ini sangat penting bahwa kawan-kawan dengan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan perubahan, mereka tidak sendirian. Dan ini Reformer Academy salah satu nanti misinya adalah menciptakan sebuah critical mass tadi, agen semua penggerak perubahan di Indonesia. Mas Ivan,
tadi kan disebut berdua nih sama Pak Taufik nih. ASN muda. Filosofinya apa sih kenapa harus ASN muda? ASN yang setengah muda kayak saya jadi nggak bisa ikut ya. Kenapa ditetapkan umur maksimal gitu, Mas? Iya, iya. Memang ketika bicara mendorong program yang berdampak, tentu kita harus mengukurkan possibility keberhasilan yang lebih besar. Nah, that's why ini bukan bermaksud diskriminatif, tapi kita bicara tentang bagaimana mendorong perubahan dari titik-titik yang memang kemudian sudah mulai bergerak. Kita dalam konteks manajemen kita bilangnya low hanging fruit ya, Mbak Niken ya. Jadi mulai dari yang paling mudah dilakukan. Nah, kita ngelihat sebenarnya muda ini kan di luar bahwa kemudian ada perspektif usia, tapi kita percaya bahwa ketika teman-teman di usia tertentu, mereka pertama masih punya kemudian energi dan optimisme yang kemudian sebenarnya cukup untuk bisa mendorong berbagai perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, learning capacity-nya masih cukup luas untuk dieksplorasi. Kita tentu tahu ya, arti kita tahu kan semakin kemudian kita belajar, tentu semakin lama semakin ada keterbatasan. Nah, kita merasa bahwa ketika bicara Reformers Academy, menjadi seorang reformers, kan banyak sekali bekalan yang harus disiapkan ya. Betul. Belajar tentang inovasi, change management, pengukuran dampak, organisasi. Kita membayangkan gitu ya, kalau dengan istilahnya tupoksi ya Mbak Niken ya, dengan role yang sekarang udah ada ditambah dengan belajar, kalau ternyata capacity-nya nanti nggak ready kan kasihan juga malah membebani. Yang ketiga bicara tentang kenapa kemudian memulai dari cohort tertentu gitu ya, ada istilah namanya creative minority ya. Kita percaya bahwa inovasi itu dimulai dari sekumpulan orang atau memang kelompok dalam masyarakat yang memang tidak terlalu besar awalnya. Ini sejalan Mbak Niken banyak cerita-cerita di dalam sejarah kita, sejarah sebuah kerajaan atau banyak cerita-cerita tentang nabi-nabi di berbagai agama itu selalu dimulai dengan sekelompok orang. Kenapa idenya? Karena ternyata ide perubahan itu perlu di-exercise, diiterasi pada kelompok orang sedikit dulu. Karena bayangkan kalau kita mau langsung mengiterasi kepada banyak orang, resikonya terlalu besar, satu. Yang kedua, ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, jadi mulai dengan ini. Tapi saya sangat yakin, kami diskusi juga dengan Pak Taufik ya, Mbak Niken, ada banyak beberapa opsi program yang nanti mensinergikan. Dan salah satunya yang kita bahas rencana tahun ini, kita sedang mempertimbangkan format yang agak berbeda ya Pak Taufik ya. Bagaimana kita melihat bahwa teman-teman yang sasaran utama Reformers Academy perlu terkoneksi dengan pimpinannya langsung, mendorong perubahan dengan lebih konkret. Nah, inilah kenapa kemudian menjadi sebuah semangat kita gitu ya. Kenapa kemudian Mas Ivan kita mulai dari umur segini ya. Ini harus kenceng juga. Kenapa ya? Tadi ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Tapi ketika mengeksekusi ide-ide gagasan perubahan, Mbak Niken, teman-teman ini memahami betul kok bahwa perubahan tuh nggak bisa eksklusif. Teman-teman muda itu menjadi sebuah keunggulan tapi sekaligus responsibility. Karena mereka dianggap punya energi lebih untuk ngajakin yang lain terlibat. Nah, jadi kita juga tidak mengglorifikasi hanya sekedar muda, enggak. Teman-teman terbukti yang kemarin menjadi peserta Reformers Academy itu kompeten, mereka luas sekali, kemudian spirit belajarnya tinggi, dan memang dari awal mereka memahami mereka bukan satu-satunya yang bertanggung jawab mendorong perubahan. Nah, ini penting sekali Mbak Niken. Kadang-kadang kita misleading ketika kita buat program terus ngerasa kita bilangnya hero kompleks, merasa jadi pahlawan. Kami melihat teman-teman di Reformers Academy itu nggak merasa itu juga. Artinya gini, kita bukan satu-satunya kok yang memastikan perubahan, kita perlu kerja bersama. Jadi spirit co-creation ya. Jadi bahkan dari awal kita building Reformers Academy, cerita bahwa LAN dan Maxima adalah partner setara. Kita bisa mengkreasi bersama, ada ide dan gagasan dan exercise bersama. Jadi kira-kira itu Mbak, dimensi kenapa kemudian horizonnya dibalik cerita kayak kok ada batasan umur sih, sempat diprotes lah biasa gitu. Bener. Ya Mbak ya kan, kayak Mas tolong dong gap umurnya diluasin, tenang aja nanti ada program yang lain kira-kira gitu. Termasuk buat saya berarti. Oke, mungkin ini kita pertanyaan terakhir nih Pak Taufik dan juga Mas Ivan. Kira-kira nanti untuk Reformers Academy ini next step-nya akan seperti apa? Atau mungkin bukan cuma Reformers Academy ini, mungkin antara Maxima dan juga LAN akan seperti apa dikembangkannya lagi untuk kolaborasinya di pengembangan kompetensi ASN Pak Taufik?
Ya, Mbak, terima kasih. Jadi ini yang sebenarnya program ini kita kembangkan untuk mendukung sebuah transformasi lembaga administrasi negara sendiri. Ya, jadi LAN ini ke depan perlu mengembangkan dari program-program yang lebih bervariatif karena kita segmennya juga ini ASN semakin kebutuhan belajarnya semakin banyak ya sehingga untuk mencapai salah satu contoh yang ini Reformer Academy untuk memenuhi kebutuhan kompetensi kepemimpinan ya tidak hanya melalui pelatihan kepemimpinan yang reguler yang saat ini ya tapi banyak jalurnya gitu. Betul. Untuk memenuhi tadi kebutuhan percepatan reformasi birokrasi ya kita berikan akses yang banyak bagi ASN untuk belajar. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan ke depan ya, jadi dengan Mas Ivan dan Maksima, satu tadi kita akan perluas lagi akses untuk ikut Reformer Academy, terutama pendekatannya adalah instansi in-house tadi ya, satu instansi agar tadi ownership-nya untuk instansi yang bersangkutan bisa lebih kuat lagi. Sejalan dengan prinsip Korpu juga mungkin ya, Pak, Ada ya? korpunya jalan ya. Yang kedua adalah kita juga akan lakukan tadi basisnya pada tema ya, tema-tema yang sifatnya mungkin memungkinkan tadi kolaboratif ya dengan tema-tema yang strategis ya. Jadi kalau kita lihat sekarang pendekatannya yang untuk mengelola manajemen pembangunan ini kan kita sekarang bergeser yang disebut dengan outcome base ya, atau share outcome. Share outcome itu artinya hasil kerja dari beberapa instansi dan itu esensi sebuah perubahan yang orientasinya outcome harus melibatkan beberapa instansi. Nah nanti kita akan lakukan dengan basisnya tematik. Nah yang lain adalah kita akan lagi menggagas ini ya, tadi apa namanya purpose driven leadership ya. Ini sebuah model yang baru. Jadi kita terus ibarat kalau orang punya warung itu ya, kita ini harus berinovasi terus masakannya tuh ya kan agar kita tuh laku makanannya. Kalau enggak R&D-nya jalan ya, iya, Pak ya. karena tadi ya kan orang itu jangan kayak filosofinya orang kayak minum obat. Ikut diklat kayak minum obat, dipaksa muntah dia ya. Tapi kalau yang enak wah enggak usah dipaksa, dia datang ya kan pengen makan apa ada semua gitu. Ya. Dari Mas Ivan? Ya, saya mungkin menambahkan highlight terakhir gitu. Kami salah satu kesan yang paling kerasa dengan Pak Taufik adalah kami selalu di-challenge Mbak Niken. Okay. Mas Ivan, bikin apa lagi? Inovasi apa lagi? Dan kami sangat senang karena ketemu mitra yang men-challenge kami terus tumbuh dan berkembang itu menarik. Nah, salah satu dua hal yang terpikir kami adalah saat ini tim Maksima dengan ekosistem di Semesta Integrasi Digital itu sedang menyiapkan learning experience platform. Jadi kita mau melevel up LMS kita, Pak Taufik. Kita membayangkan bagaimana misalnya nanti di platform learning itu. Kenapa platform ini menjadi penting? Karena sekarang kalau nggak pakai teknologi digital, Mbak, nggak bisa scale up. Betul. Tentu kalau setiap Performance Academy hanya 100 orang, Pak, butuh berapa tahun ya, Pak, untuk semuanya kena. Jadi kami membayangkan kami sedang menyiapkan platform ini, di mana nanti teman-teman tuh bisa banyak sekali masuk ke platform ini. Dan yang menarik adalah proses coaching dan mentoring itu bisa dilakukan dalam platform ini, Pak. Nah ini yang kami sedang kembangkan saat ini. Dan beberapa kita mau coba apakah mungkin secara proses ada pilot yang bisa kita testing tahun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Taufik sudah menyebutkan purpose driven leadership. Nah, hasil riset kami Pak Taufik, Mbak Niken adalah ketika bicara sektor publik ada banyak sekali konsep kepemimpinan. Tapi apa yang kemudian secara konsep kepemimpinan itu dekat dengan di heart of public sector, itu kan esensi pelayanan kan. Betul. Dan pelayanan ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, sehingga kami sedang menyiapkan, ini adalah hasil riset kami bertahun-tahun, purpose driven leadership nih kami mendorong bagaimana implikasi praktek kepemimpinan untuk memperkuat ASN di sektor publik. Nah, jadi Reformers Academy itu akan menjadi kanal untuk memperkuat purpose driven ini dan dengan platform yang kami siapkan juga. Jadi sekali lagi kadang-kadang kalau dengan Pak Taufik nih seminggu kita ketemu 3 kali ide bisa ada muncul baru. Jadi kami harus batasi juga kadang-kadang. Tapi kira-kira gitu, kami sangat excited Mbak Niken, maksudnya menunggu ya apa rencana Reformers Academy tahun ini.
Dan senang sekali karena teman-teman di LAN ini sangat agile ya. Jadi ide gagasannya baru kepikiran sekarang, minggu depan tuh udah langsung kita oke, Mas kayaknya bisa kayak gini dan seterusnya. Jadi itu sepertinya kultur yang memang perlu dikomunikasikan lebih banyak lagi dan akhirnya membuat ekosistem masyarakat juga semakin lebih positif melihat teman-teman di lingkungan ASN dan birokrasi. Tapi kolaborasi ini masih terbuka kan? Maksudnya ketika ada pihak yang mau ikut, Oh, saya iya. juga mau support, masih bisa Ya, berarti kan? itu spirit justru yang dari awal Pak Taufik dan saya sepakat ya, kami sepakat. Co-creation dan kolaborasi. Semakin banyak yang ikutan, semakin baik. Sip. Nah, jadi justru ini nggak boleh berdua Mbak justru. Iya, betul, Nggak boleh sepakat. berdua, jadi lebih banyak lebih baik. Benar-benar ekosistem gitu ya. Betul, Pak ya? betul. Terima kasih banyak Mas Ivan, terima kasih banyak Pak Taufik atas obrolan kita hari ini. Semoga ya bisa menambah hasanah teman-teman Siap. semua ya. Dan kawan LAN, kalau saya boleh bilang bahwa untuk meningkatkan kemampuan diri tidak perlulah kita menunggu untuk diberikan kesempatan, tapi kita sendiri Iya. mari menjemput kesempatan itu. Dan inilah saatnya kita sebagai ASN untuk level up diri kita, biar masyarakat itu tidak hanya menjudge ASN sebagai istilahnya second kelas 2 atau tidak punya etos kerja dan seperti itu ya, tapi mau kita buktikan, kita sendiri yang harus membuktikan bahwa kita memang punya semangat untuk membangun bangsa bersama-sama. Dan saya Niken pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan selanjutnya.